Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan kali ini melalui video kita akan membahas tentang sumber dan alat ilmu menurut kaum sekuler dan sumber dan alat ilmu menurut Islam. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita bisa menimba pengetahuan dari apa yang disampaikan ini. Kita mulai dari sumber dan alat ilmu menurut kaum sekuler. Menurut filsafat kaum sekuler, ada 4 sumber pengetahuan. Yang pertama adalah otoritas atau authority, yaitu orang yang memiliki otoritas. Jadi orang yang memiliki otoritas merupakan sumber pengetahuan. Siapa itu orang yang punya otoritas? Orang yang karena kewenangannya, otoritasnya, kedudukannya dianggap mumpuni atau dianggap sebagai pakar, tepat dan relevan dijadikan sebagai sumber pengetahuan tertentu. Misalnya seorang ulama, seorang pendeta, seorang guru, ya, guru itu punya otoritas. Atau juga bisa seorang hakim dalam menentukan memutus terdakwa di pengadilan, itu karena otoritasnya. Seorang dokter untuk pengobatan, itu punya otoritas dia. Ya, seorang akuntan memeriksa keuangan, dia punya otoritas di bidangnya tentunya. Dan otoritas tersebut pada kesaksian yang bisa diberikannya. Ya, seperti tadi tentang keuangan, tentang kriminal, tentang apa ya, semua keahlian di bidangnya. Jadi orang yang mendapat otoritas adalah mereka yang memiliki pengakuan formal. Seperti ada gelar, ya, Kiai Haji atau di daerah tertentu ajengan, atau Tuanku Bajang, atau Tuan Guru, ya, lalu memiliki ijazah, atau dia menghasilkan publikasi-publikasi hasil telaahnya secara resmi dalam yang dimuat dalam jurnal-jurnal tertentu. Itu dia punya otoritas juga. Nah, penempatan otoritas sebagai sumber pengetahuan tidaklah dilakukan dengan penyandaran pendapat sepenuhnya. Dalam arti tidak dilakukan secara taklid buta, tetapi tetap bisa dikritisi dan dinilai. Karena persepsi seseorang terhadap sesuatu itu bisa berbeda. Seperti orang-orang yang buta disuruh menerka seekor gajah dengan meraba-raba, maka hasilnya tergantung dari kepekaan dia dan di daerah mana dia meraba. Jangankan orang buta, orang melek pun kalau disuruh menggambarkan seekor gajah, ya mungkin akan lain-lain dia. Ya, itu bisa dibuat percobaan. Nah, itulah otoritas. Jadi intinya sebetulnya otoritas itu karena kewenangannya. Dia punya wewenang, dan kalau secara akademis ya wewenangnya secara formal. Kadang-kadang orang di masyarakat, misalnya gelar profesor. Profesor itu seolah-olah serba tahu untuk segala ilmu. Padahal tidak, dia otoritasnya tertentu. Profesor itu dia bidang apa? Apa bidang kesehatan masyarakat, apa bidang pendidikan matematika, apa pendidikan bahasa, apa manajemen, dan sebagainya, ya. Jadi dia punya otoritasnya ya di bidangnya, profesornya itu. Ya, itu tentang sumber pengetahuan dari orang-orang yang punya otoritas.
Yang kedua, kaum sekuler ini memandang bahwa sumber pengetahuan itu indera kita. Jadi indera ini merupakan alat pada diri manusia sebagai salah satu sumber internal pengetahuan. Artinya internal yang ada pada diri kita sendiri. Contoh, untuk mengetahui kemampuan indera bisa diajukan pertanyaan. Bagaimana mengetahui bahwa jika besi dipanaskan maka dia akan memuai, atau jika air bisa membeku menjadi es. Ya, kalau didinginkan itu bisa membeku menjadi es kalau air. Menurut filsafat sekuler, indera bisa menjawabnya gitu ya, dengan mengamati gitu ya. Jadi besi misalnya diukur, sepotong besi diukur, lalu dicatat, dipanaskan, selagi panas dia diukur lagi, lalu dicatat lagi. Nah, itu apakah ada perbedaan? Nah, dikatakan ini memuai. Jadi dengan pengamatan, pengukuran itu bisa indera itu menjawabnya. Itu menurut kaum sekuler. Ilmu sekuler mengembangkan prinsip tersebut secara metodis melalui pengamatan teralah dan eksperimen untuk mendapatkan data dari fakta empirik. Fakta empirik itu fakta kejadian di lapangan, gitu ya. Maka muncullah ini yang metode eksperimen, percobaan. Orang-orang kesehatan terutama farmasi atau kedokteran, terutama farmasi ya, membuat obat yaitu dengan pengamatan. Misalnya untuk gula darah, maka ada kadar insulin. Nah, dia percobaan dulu kepada hewan, biasanya tikus gitu ya, atau kelinci. Makanya ada peribahasa kelinci percobaan. Nah, kepada tikus. Nah, kalau berhasil, nah, biasanya lalu kepada manusia. Tahapannya itu. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, ilmu sekuler menggunakan peralatan teknologi untuk menjalankan prinsip persepsi indera dalam mempersepsi secara teralah terhadap data, fakta yang relevan. Ya, tadi contohnya seperti mengukur besi dan mendinginkan es gitu ya, diukur suhunya. Air sebelum dimasukkan ke freezer, diukur suhunya, lalu masukkan lagi ke freezer. Setelah buku diukur lagi gitu ya. Yang ketiga, menurut kaum sekuler, alat dan sumber pengetahuan itu adalah akal. Disebut orang-orang ya dengan akal itu. Nah, dalam kenyataan ada pengetahuan tertentu yang dapat dibangun oleh manusia tanpa harus melalui indera terlebih dahulu. Nah, bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka filsafat ilmu sekuler menempatkan akal sebagai salah satu sumber pengetahuan. Pandangan ini merupakan representasi dari pandangan filsafat rasionalisme. Ya, kalau yang tadi empirisme, sekarang ini rasionalisme. Yang dalam pandangan moderatnya berpendirian bahwa manusia memiliki potensi mengetahui melalui akalnya. Jadi kalau tadi dengan indera, sekarang dengan akal itu. Memang ada contohnya, misalnya dikenal kalau dalam matematika, hampir semua juga mengenal matematika, ada yang disebut dengan bilangan tak hingga itu. Siapa yang bisa menentukan bilangan tak hingga itu berapa? Atau pertanyaan, memang adakah bilangan tak hingga? Nah, menurut akal, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus menghitung. Menurut akal ya pasti ada sesuatu yang tak hingga. Itu yang pengetahuan bahwa bilangan tak hingga itu ada kalau kita lihat telusuran seperti itu. Yang berikutnya, yang keempat, sumber pengetahuan dan alat pengetahuan menurut kaum sekuler ini adalah intuisi. Jadi mereka berpendapat bahwa suatu sumber pengetahuan yang mungkin adalah intuisi atau
pemahaman yang langsung tentang pengetahuan yang tidak merupakan hasil pemikiran yang sadar atau melalui persepsi indera yang langsung. Jadi bukan dengan akal, bukan dengan indera, ya, tapi dia melalui intuisi. Intuisi itu ya, ada satu pendapat tiba-tiba muncul di dalam benak atau di dalam hati kita ya. Muncul aja. Nah, itu juga merupakan sumber. Mungkin saya kira semua pernah ngalami itu ada sesuatu menurut intuisi begitu ternyata benar seperti itu. Ya. Nah, intuisi dalam arti kesadaran tentang data-data yang langsung dirasakannya. Jadi langsung dirasakan itu oleh kita. Jadi ini intuisi maksudnya ya. Intuisi merupakan sumber pengetahuan dari dalam diri sendiri. Kalau tadi akal ya melalui pengamatan juga sebetulnya jadi satu. Nah, tapi kalau intuisi itu tiba-tiba aja dia muncul. Nah, ini sumber pengetahuan yang keempat dari kaum sekuler itu. Jadi ada 4. Ya, tadi kalau kita lihat yang pertama adalah otoritas. Ya, otoritas atau kewenangan ya. Orang yang memiliki kewenangan itu menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua melalui indera. Kalau ini eksternal dari orang luar ya. Tapi kalau ini indera itu internal kita juga ya, dari dalam diri kita. Lalu yang ketiga akal juga internal juga kita dari kita. Dan terakhir adalah intuisi. Itu dari internal, ada 4 itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber dan alat ilmu menurut Islam. Kenapa ini menurut Islam tidak menurut yang lain? Ya, ini pembanding karena pembicara sendiri yaitu saya ya menganut agama Islam. Jadi kalau ada yang lain silahkan ditelusuri. Ya, bagaimana sumber dan alat ilmu misalnya menurut Kristiani, menurut Buddhisme, menurut Tao dan sebagainya. Itu silahkan. Ya, itu bisa juga sebagai pengetahuan tambahan Anda bisa mencari bagaimana sumber dan alat ilmu menurut Islam. Zaman sekarang ini nggak ada yang susah. Yang susah itu membangun kemauan, yaitu membunuh atau mengendalikan rasa malas. Kenapa? Karena ilmu itu sebetulnya sekarang sudah ada di mana-mana. Asal Anda mau, Anda browsing, pasti ada pengetahuan. Mulai dari cara melipat baju yang baik, sampai cara memperbaiki alat-alat elektronik, itu bisa browsing, bisa nanya ke Mbah Google, artinya kalau selorohnya begitu ya. Dia asal Anda mau saja. Ya. Dan menurut tradisi Islam, ilmu pengetahuan dapat bersumber dari 1 panca indera, al-hawas al-khamsah, jadi 5 panca indera ya. Ini sama juga, ada kesamaan tadi dengan yang sekuler juga, yaitu melalui indera. Yang kedua, sama juga, yaitu melalui akal pikiran. Hanya di sini otoritas itu masuknya tadi dari wahyu. Jadi kalau di Islam, otoritas sumber pengetahuan itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri melalui wahyu atau melalui ilham. Nah, intuisi itu dipadankan ilham karena wahyu ini kan khusus untuk para nabi. Kalau ilham, intuisi bisa datang kepada setiap orang, bahkan setiap makhluk diberi intuisi. Binatang, ayam, kera, dan sebagainya itu kalau diamati dia punya intuisi. Dia mengambil satu keputusan berdasarkan intuisinya dia. Jadi kembali yang pertama itu dari indera. Kalau dibalik ini teratas gitu ya, wahyu atau otoritas. Ya. Tapi ada juga sebetulnya otoritas bisa dipandang masuk di sini ya pakar juga gitu. Tetapi yang khobar, yang terkenal itu adalah
eh, apa panca indera, akal pikiran, ya tapi akal pikiran yang sehat, bukan yang ngeres. Al akal al salim, ya berita yang benar, khobar al sodik. Nah, berita yang benar ini adalah dari Quran dan hadis. Hadis juga kan, kalau Quran sudah jelas dia melalui wahyu ini kan berita yang benar. Tapi ada yaitu hadis. Hadis juga bisa sumber pengetahuan. Tetapi ada istilah mustolaah hadis. Ada pemeriksaan terhadap hadis. Kadar kebenaran hadis. Yang disebut benar, yang bisa digunakan, ya sebagai dijadikan rujukan sebagai ilmu adalah hadis sahih namanya. Jadi berita yang benar ini masuk itu sumber pengetahuan. Maka ada istilah di Islam juga harus tabayun. Kalau ada suatu kejadian tabayun periksa dulu supaya khobar ini benar atau tidak. Jadi bukan hoax. Nah, kita zaman sekarang itu banyak yang termakan hoax. Saking pinternya, saking canggihnya teknologi, sehingga bisa saja kebohongan itu dibungkus sedemikian rupa sehingga orang awam terkecoh. Dianggapnya benar, padahal itu adalah hoax, tidak benar. Yang tadi ini intuisi atau ilham, ya. Lalu wahyu. Nah ini adalah sumber pengetahuan. Sekaligus ada beberapa alat nih ya, panca indera alat, akar pikiran alat. Nah, kalau berita ini bukan alat, berita dari media yang jadi beritanya. Medianya bisa kitab, ya sekarang bisa medsos gitu ya. Intuisi ini internal dua dengan wahyu ini. Nah ini adalah sumber dan alat menurut Islam. Tinggal sekarang kita bagaimana memperdalam apa itu dengan panca indera dan sebagainya. Kemudian berikutnya, ya, para filsuf Islam ini menyebut beberapa sumber dan sekaligus alat pengetahuan juga, yaitu tadi alam tabiat atau alam fisik. Ini sumber pengetahuan di alam fisik ini, ya, yang menjadi fisik jasad kita, ya jagat raya itu. Lalu alam akal, analogi, hati dan ilham, kolbu ya, kolbu dan ilham, analogi. Jadi menyebutkan beberapa sumber pengetahuan juga ini ya. Dan ini yang sekaligus alat. Kalau tadi kan sumber pengetahuan aja, yang sebelumnya ini sumber pengetahuan aja. Yang sekarang ini yang sekaligus juga bisa alat. Ya. Alam tabiat atau fisik, alam akal, analogi atau tamsil, hati dan ilham. Sekarang kita bahas tentang alam tabiat atau alam fisik. Manusia sebagai wujud yang materi, ya wujud manusia materi ya, bukan ruhnya. Gitu. Maka selama di alam materi ini ia tidak akan lepas dari hubungannya dengan materi secara interaktif. Dengan materi lain maksudnya itu ya. Itu dan hubungannya dengan materi penuntutnya untuk menggunakan alat yang sifatnya materi pula. Jadi materi ya sarananya juga materi, yaitu indra al-his. Karena sesuatu yang materi tidak bisa dirubah menjadi yang tidak materi, imateri. Yang materi ya tetap materi, yang imateri tetap imateri. Ya. Walaupun aja secara magic ya. Misalnya kemarin saya ada berita itu di YouTube atau di TV gitu, ada orang yang dioperasi di perutnya karena ada gelas gitu ya. Ya bagaimana itu gelas masuk ke perut? Kalau ditelan itu nggak mungkin, tenggorokan nggak sebesar itu. Nah itu bisa jadi itu tadinya ya ada yang di luar kodrat ini, yaitu dijadikan imateri dulu, masuk ke dalam perut, lalu dijadikan materi lagi, wallahu alam.
Kalau di kita yang disebut dengan ilmu tenung itu ya, ilmu tenung melalui bantuan dari makhluk yang imateri. Sebetulnya imateri ya karena tidak dilihat aja ya, dia materi juga. Ya, gelasnya materi, ini mati, hanya tidak kasat mata dengan kasat mata. Yang halus dijadikan halus dengan kasar. Jadi memang betul ini materi itu nggak bisa lepas dari materi lagi. Nah, contoh yang paling konkret dari hubungan dengan materi dengan cara yang sifatnya materi pula adalah aktivitas keseharian manusia di dunia. Seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Jadi materi yang memerlukan materi lagi. Untuk pertumbuhan, ya perlu makan, minum. Untuk hidup, tetap masuk. Dengan demikian, alam tabiat yang berupa materi merupakan sumber pengetahuan yang barangkali paling awal ini. Dan indera merupakan alat untuk pengetahuan yang sumbernya tabiat. Ya. Jadi alam tabiat ini, alam materi ini yang paling awal. Barangkali pengetahuan manusia begitu. Konon kan Adam disuruh Allah untuk menghafal nama-nama ya, materi. Nama-nama ciptaan Allah yang lain itu. Yang akhirnya cerdas cermat dengan malaikat. Dan Adam menang. Itu contohnya. Oke. Tanpa indera manusia tidak dapat mengetahui alam tabiat. Jadi alam fisik ini tadi, makanya kaum sekuler itu kan dia dasarnya dari fisik tadi, ya, dari materialisme, namanya filsafatnya materialisme. Jadi kalau tanpa indera tidak dapat mengetahui alam tabiat. Padahal bisa saja orang, ya, kalau salah satu inderanya tidak berjalan ya tapi tetap dia bisa dapat mengetahui alam tabiat. Misalnya orang buta masih bisa membedakan. Bahkan yang biasa kita lihat misalnya para pengemis saja orang buta masih bisa membedakan uang ratus ribuan, puluh ribuan, ya ribuan dengan yang lain bisa membedakan dia. Padahal dia tidak bisa melihat angka. Walaupun sekarang ada juga tekniknya yaitu yang dibuat khusus kasar sehingga bisa diraba. Jadi mereka menggunakan alat peraba. Nah, makanya barang siapa tidak mempunyai satu indera, maka ia tidak dapat mengetahui sejumlah pengetahuan. Jadi satu inderanya tidak ada, maka sekelompok pengetahuan tidak bisa dia. Ya, tidak bisa melihat. Ya barangkali kan orang buta tidak bisa melihat warna. Jadi pengetahuan tentang warna atau tentang sinar. Karena dia tidak bisa melihat sinar. Dia pengetahuan tentang sinar, ya tidak ada. Sinar alam fisik ya, karena sinar ya ada juga keyakinan di Islam itu yang nur. Nur ya, bisa saja dilihat dengan mata batin istilahnya. Ya. Nah, dalam filsafat Aristoteles klasik, pengetahuan lewat indera termasuk dari 6 pengetahuan yang aksiomatis atau istilah bahasa Arabnya badihiyat. Aksiomatis itu tidak perlu dibuktikan itu, karena sudah dapat dirasa, diraba, dicium misalnya oleh salah satu indera, ya udah itu benar adanya gitu. Itu yang disebut aksiomatis. Namun meski indera berperan sangat signifikan, sangat bermakna maksudnya ya. Sangat bermakna dalam pengetahuan. Namun indera hanya sebagai syarat yang lazim. Kalau istilah di matematik namanya syarat perlu, bukan syarat cukup. Seperti wudhu itu menjadi syarat perlu untuk melaksanakan sholat. Ya, syarat perlu aja, tapi belum cukup dia kalau belum melaksanakan sholatnya dari mulai takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Tapi kalau tidak ada wudhu ya atau tidak akan sholat, mana ini sudah tidak perlu lagi. Tapi kalau begitu sholat maka ini menjadi syarat perlu.
Jadi ada syarat perlu dan ada syarat cukup. Dan di Islam itu begitu ya, syarat perlunya ada wudhu, syarat cukupnya mulai dari niat lah kalau ada ini. Kalau sholat dari niat, takbiratul ihram sampai salam. Baru cukup. Oleh karena itu peranan indera hanya memotret realita materi yang sifatnya parsial saja. Parsial itu terpisah gitu ya. Bagian saja, hanya sebagian saja. Jadi hanya potret saja indera itu. Ya baik itu yang perlu dengan indera peraba, ada penglihatan, ada pendengaran, ada perasa, ada pengecap dan sebagainya. Rasa itu kan nggak bisa rasa sambal pedas atau tidak bisa dilihat, tapi dirasa. Sedangkan untuk menggeneralisasi itu artinya dari yang khusus dijadikan bersifat umum, gitu ya. Itu generalisasi. Nah, ini memerlukan akal. Jadi akal digunakan untuk menggunakan generalisasi. Selanjutnya, dalam kajian filsafat Islam yang paling akhir ya, yang mutakhir, sepengetahuan saya, pengetahuan yang diperoleh melalui indera sebenarnya bukanlah lewat indera. Jadi indera itu kalau di Islam ini hanya media ini ya. Mereka mengatakan bahwa objek pengetahuan al-maklum ada dua macam, yaitu objek pengetahuan yang substansial, yang pokok gitu ya, yang utama, dan objek pengetahuan yang aksidental, ikutan lah gitu, yang apa adanya. Ya. Jadi ini objek pengetahuan itu ya. Objek yang diketahui secara substansial oleh manusia adalah objek yang ada dalam pikiran kita. Misal yang ada dalam pikiran kita kan surga, neraka, lalu angka, tadi bilangan tak hingga, itu adanya hanya dalam pikiran kita. Ideal. Ya. Itu yang menjadi sumber objek pengetahuan kita. Makanya di Islam beda dengan yang tadi sekuler, yang sekuler kan anti imateri. Termasuk yang ada dalam benak itu masih belum dikatakan objek, bukan objek pengetahuan. Ya, tentang surga, neraka, siksa kubur dan sebagainya, mereka nggak menjadi tidak fokus kepada itu. Karena bukan kajian pengetahuan menurut mereka. Nah, tapi di Islam ini yang substansial ini jadi objek kita. Adapun realita di luar, ya, realita di luar diketahui olehnya hanya bersifat aksidental. Artinya yang di luar benak ini hanya betulan, tapi yang melalui indera tadi. Oleh karena itu indera ini hanya merespon saja dari realita luar ke realita dalam. Jadi indera itu sebagai komponen input. Kalau istilah dalam komputer itu komponen inputnya. Jadi dia hanya alat penangkap dari realita untuk dimasukkan ke realita dalam. Tadi sebagai sarana input. Ya. Itu jadi objek pengetahuan dalam Islam ini ada objek pengetahuan substansial dan aksidental. Nah, yang masalah substansial ini biasanya orang-orang awam itu hanya percaya saja kepada tadi otoritas yang punya kewenangan. Istilah lainnya taklid aja gitu. Tapi orang-orang yang punya wawasan luas, dia ya betul-betul mempelajari dan memahami betul. Gitu ya. Sedangkan aksidental itu umum semua, karena aksidental itu lebih kepada yang dapat diindra tadi, melalui indra inputnya.
Yang kedua tadi ya, setelah alam tabiat itu alam akal. Kita bandingkan dengan kaum rasionalis. Kaum rasionalis berpendapat bahwa selain alam tabiat itu alam fisik kalau di ya, tadi yang dapat diindra, akal merupakan sumber pengetahuan yang kedua dan sekaligus juga sebagai alat pengetahuan. Jadi ini masih berimpit ya, masih sama itu. Sekuler dengan rasionalis. Sebetulnya hampir sama, bedanya tadi aja di objeknya aja. Kalau rasionalis itu yang imateri dia tidak jadi objek yang substansial, tapi kalau di Islam ya yang substansial juga menjadi objek. Nah, kita lanjutkan. Jadi menurut itu akal lah yang sebenarnya menjadi alat pengetahuan, sedangkan indera hanya pembantu saja. Nah, indera tadi hanya alat input, lalu diolah di pikiran dengan logika, dengan nalar. Indra hanya merekam, memotret realita yang berkaitan dengannya, namun yang menyimpan dan mengolah adalah akal. Yang mengolah sebenarnya akal, yang menyimpan sebetulnya memori ya, tapi masuk di dalam komponen dari otak itu dia menyimpan. Nah, selanjutnya indera saja tanpa akal tidak ada artinya. Kita hanya menangkap saja, tetapi bisa tertipu juga gitu. Karena apa yang kita lihat bisa jadi berbeda dengan kenyataan. Seperti sebatang tongkat dicelupkan ke dalam bak yang berair bening, ya senderkan gitu, disenderkan, itu mata menipu, kelihat bahwa tongkat itu bengkok gitu. Padahal dia yang lurus misalnya. Atau tukang-tukang sulap gitu ya, ada benda padat yang keras seperti besi kok dilentur-lenturkan, kelihatan kok lentur sekali gitu. Ya. Jadi apa? Itu hanya pandangan mata bisa menipu kalau tidak pakai akal seperti ini. Ya. Ini padahal kelihatannya mungkin Anda melihat ini lentur gitu. Padahal ini keras, tapi pandangan mata bisa tertipu. Ya. Aktivitas atau unjuk kerja dari akal, satu, untuk menarik kesimpulan, yaitu mengambil sebuah hukum atas sebuah kasus tertentu dari hukum yang berlaku secara umum, general. Aktivitas ini dalam istilah logika disebut silogisme kategoris demonstratif. Atau kalau tinjauan lain namanya berpikir deduktif. Ya, misalnya kullu nafsin daikatul maut. Setiap yang bernafs, setiap yang bernyawa pasti mati. Lalu kita melihat atau ingin menyimpulkan dari satu keadaan, yaitu mengamati tentang binatang atau manusia. Manusia ini ternyata dia punya nafs, dia punya nyawa. Oh, kalau begitu, nah kesimpulan begitu. Maka manusia pasti mati karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti merasakan mati. Nah, itu adalah yang umum sifatnya kullu nafsin dha'iqatul maut dipakai menyimpulkan untuk hewan atau untuk manusia yang mempunyai nafs. Yang berikutnya, kerja akal itu untuk mengetahui konsep-konsep yang umum. Ya, konsep itu tahu bahwa kita mengetahui suatu konsep kalau sudah bisa membedakan mana yang kategori ya, mana yang bukan. Nah, itu kita sudah mengenal konsep. Misalnya apa itu kursi? Disodorkan suatu, kita dilihat, oh iya ini kursi, oh ini bukan. Gitu ya. Ya. Ada dua teori yang menjelas aktivitas akal. Pertama, teori yang mengatakan bahwa akal terlebih dahulu menghilangkan ciri-ciri yang khas dari beberapa entitas dan membiarkan titik-titik kesamaannya. Ya, jadi dilihat kesamaannya apa gitu ya. Dalam tradisi Islam, teori ini disebut dengan teori tajrid dan intija.
Ya misalnya untuk eh, mengetahui tentang bebek gitu ya atau ayam. Jenis-jenis ayam ya kan banyak itu atau unggas yang lebih umum lagi. Unggas, masuk unggas buka. Itu menghilangkan ciri yang lainnya karena unggas jenis-jenisnya macam-macam. Tapi ada ciri-ciri khususnya, kesamaannya. Oh, ini termasuk unggas. Oh, ini termasuk binatang melata. Oh, ini termasuk. Nah, ini biasanya yang paling gampang contoh-contohnya di biologi karena biologi itu intinya kan ada ilmu untuk pengelompokan. Ada disebut dengan ganggang, ada yang disebut dengan jamur, ya. Nah itu ada pengelompokan, itu sebetulnya melihat kesamaan-kesamaannya. Ya. Makin khas kesamaannya, maka dia akan menjadi spesies. Makin banyak perbedaannya, jadi makin sedikit perbedaan, makin tebal kesamaannya, itu masuk nanti ke eh, setelah spesies ya, yang paling bawah kan spesies. Itu. Yang kedua, teori yang mengatakan bahwa pengetahuan akal tentang konsep yang umum melalui 3 tahapan. Yang pertama berkaitan dengan indera dan materi. Jadi persentuhan indera dengan materi. Artinya ada input ya melalui indera. Alat inputnya adalah indera. Kedua merekam. Ya. Ketiga generalisasi. Tapi sebetulnya ada melalui idealisasi. Contoh begini, biasanya bidang matematik ini. Contohnya ada yang disebut dengan persegi panjang. Orang bisa melihat mulai dari kaca, papan tulis, lalu keramik. Ya, itu dikatakan dia bentuknya persegi panjang atau persegi gitu ya. Padahal menurut konsepnya persegi panjang atau persegi itu betul-betul dia tipis, halus, rata. Nah, padahal tadi yang dicontohkan, kaca sehalus apapun kalau diperbesar menggunakan alat pembesar, pelihat pembesar, itu pasti ada pori-porinya. Jadi dia tidak halus rata, padahal konsepnya adalah rata betul-betul. Maka dia hanya ada dalam pikiran. Oleh karena itu, diidealisasi betul-betul tadi merupakan yang ideal, yang sempurna, tidak ada celah. Nah, itu barulah dia generalisasi. Jadi itu mengenai konsep ini ada dua aktivitas akal ini, teori menjelas aktivitas akal ya, untuk mengetahui konsep ini. Yang berikutnya, jadi tadi kita ulang ini ada satu menarik kesimpulan, kedua untuk mengetahui konsep, yang ketiga untuk mengelompokkan wujud, unjuk kerja akal ini. Jadi akal mempunyai kemampuan mengelompokkan segala yang ada di alam realita ke beberapa kelompok. Misal, realita-realita ke dalam substansi dan ke dalam aksidensi. Ya, itu. Contoh tadi di biologi ya. Yang keempat, aktivitas unjuk kerja akal ini adalah pemilahan dan penguraian. Memilah, memilih, mengurai, nah itu fungsi akal itu ya. Yang kelima, kebalikan dari tadi, penggabungan dan penyusunan. Pemilahan lawannya penggabungan, penguraian lawannya penyusunan. Dan yang terakhir yang 6, ini adalah kreativitas. Kreativitas, kreasi lah, bisa membangun, membentuk, mencipta gitu ya. Ini kalau dikaitkan dengan ilmu pendidikan ada yang disebut dengan taksonomi Bloom, gitu ya. Ini hampir dekat-dekat, hanya istilah yang berbeda begitu. Ya. Nah ini unjuk kerja akal.
Yang ketiga adalah analogi atau tamsil. Jadi yang pertama alam tabiat, yang kedua indera, yang ketiga akal, yang keempat ini analogi atau tamsil. Analogi atau tamsil yang dalam terminologi fikih disebut qiyas. Anda mengenal kan hukum utama, dasar hukum dari orang-orang ahli fikih, ahli hukum Islam, diantaranya masuk qiyas. Quran, hadis, qiyas, apalagi itu ya. Nah, itu. Jadi termasuk alat pengetahuan manusia. Analogi ialah menetapkan hukum kesimpulan atas sesuatu berdasarkan hukum lain yang telah ada atau dasar adanya kesamaan di antara keduanya. Sama secara substansi ya. Ini ada contoh yang bagus untuk sekarang di bulan Ramadan. Analogi itu. Yaitu sebentar lagi nanti di bulan Ramadan ini setelah selesai sebelum di hari raya itu harus mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah umumnya di orang Indonesia ini menggunakan beras. Walaupun ada yang diuangkan, tetapi akadnya sebetulnya beras gitu ya. Diuangkan itu menyuruh panitia untuk membeli gitu ya, membeli beras. Nah padahal zaman Rasulullah nggak ada itu yang namanya zakat pakai beras. Karena di Arab makanan pokoknya bukan beras, apalagi zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah umumnya zakat itu menggunakan kurma. Ya, dia menggunakan kurma. Tapi kenapa sekarang di Indonesia menggunakan beras? Dan ada lagi satu lagi. Kurmanya itu yang dipakai zakat itu adalah kurma yang biasa dimakan sehari-hari sebagai makanan pokok. Jadi kurma saat itu zaman Rasulullah itu ya makanan pokoknya ya kurma gitu. Sehingga ya zakatnya pakai kurma. Dan kurma yang dimakan sehari-hari. Nah akhirnya dikias, dianalogi. Oh orang Indonesia ini dia makan sehari-harinya dari nasi. Nasi asalnya dari beras. Oleh karena itu maka dikiaskan ya dengan kurma, yaitu makanan pokok sehari-hari. Jadilah beras. Nah ini juga peringatan bahwa dasarnya tadi adalah makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Tapi ada kalanya ini orang-orang kita ini zakatnya sudah bagus, dia zakat. Tetapi ketika mau zakat, beras yang digunakan untuk zakat itu bukan beras yang biasa dimakan sehari-hari. Biasa kualitasnya diturunkan. Nah ini yang tidak baik. Karena tadi dasarnya adalah yang dimakan sehari-hari. Jadi kalau harga biasa makan dengan harga beras 15.000 per kilo, ya nanti untuk zakatnya yang itu. Jangan karena untuk zakat lalu beli yang 12.000 atau yang 10.000 sekilo gitu. Ya, itu berarti kan bukan yang dimakan sehari-hari. Nah itu baiknya nanti ya kita samakan itu. Seperti itu. Jadi sekarang juga sudah banyak orang-orang bisnis yang peka ya. Lihat kebutuhan, begitu mau lebaran itu sudah dibungkusi itu. Ada yang 2,5 kilogram, ada yang 3 kilogram itu ya. Tergantung Anda kalau mau ya misalnya 3 kilogram, kalau memang 2,7 kilogram misalnya zakat yang formalnya ya yang sisanya untuk sedekah gitu aja niatnya. Jadi sesuai dengan ini. Tapi yang jelas harus yang setara atau sama dengan yang kita makan sehari-hari. Nah itu contoh analogi tadi ya. Jadi analogi. Banyak lagi termasuk
Ya kadang-kadang orang mudah bid'ah dan sebagainya di kalangan umat Islam ada di istilah itu karena tidak ada zaman Nabi dan sebagainya. Nah, kalau tidak menggunakan kias maka dengan beras itu nanti bid'ah. Tetapi kan ada kias. Begitu juga mungkin ada di kuburan ada potongan daun pandan. Kita apa ya dikiaskan zaman Rasulullah juga Rasulullah pernah menebas batang kurma lalu di ini kan di kuburan gitu ya, ditancapkan di kuburan. Ya kias-kias seperti itu. Wallahu alam. Lalu analogi tersusun dari beberapa unsur. Satu adalah asal, yaitu kasus yang telah diketahui hukumnya. Ya, premis kalau di dalam ilmu Aristoteles atau ini ya, logika itu. Lalu yang kedua jadi asal ya cabang, kedua ya. Premis mayor, premis minor gitu istilahnya. Ini cabang yaitu kasus parsial yang hendak diketahui hukumnya. Yang ketiga titik kesamaan antara asal dan cabang. Dan yang keempat hukum yang sudah ditetapkan atas asal. Ini hukum silogisme. Kalau di ilmu logika itu namanya silogisme. Penggunaan akal untuk berpikir silogisme. Kemudian analogi dibagi dua, yaitu analogi interpretatif dan analogi yang dijelaskan alasannya, ilatnya istilahnya. Analogi interpretatif itu yaitu analogi apabila sebuah kasus yang sudah jelas hukumnya, namun tidak diketahui dasarnya atau sebab penetapannya. Jadi sudah diakui aja bahwa itu benar gitu ya. Kita di Kullu Nafsin Dha'iqatul Maut juga termasuklah itu ya. Interpretatif. Yang kedua tadi analogi yang dijelaskan ilatnya atau alasan dasar penetapannya. Suatu analogi disebut analogi yang dijelaskan ilatnya apabila sebuah kasus yang sudah jelas hukumnya dan telah ditetapkan ilatnya atau sebab penetapannya. Asbabun nuzul. Nah, itulah. Kalau dalam Quran ada asbabun nuzul, kalau dalam hadis ada asbabul wuruz. Ya. Yang terakhir menurut Islam, sumber dari pengetahuan, yaitu hati dan ilham. Kita memulai dari kaum empiris, ya kaum materialis tadi ya, empiris yang bisa diindra, fakta di lapangan itu ya. Itu empiris. Kaum empiris memandang bahwa wujud keberadaan sesuatu lah gitu ya. Bahwa wujud adalah sama dengan materi. Sehingga sesuatu yang imateri adalah tidak ada. Tadi ya roh, alam kubur, alam apa itu imateri menurut mereka, kaum empiris. Jadi tidak ada itu. Mereka meyakini bahwa pengetahuan tentang imateri tidak mungkin ada gitu ya. Maka ini cenderung kadang-kadang yang sangat fanatik sekali akhirnya dia ya, yang ateis itu dia. Nah, Tuhan itu nggak ada gitu ya. Naudzubillah, tapi tidak sampai ke situ sebetulnya karena ada materi itu ada penciptanya bagi kita, tapi mereka yang ateis ya ini dasarnya kaum empiris. Kalau Islam ya semua diakui, yang empiris ya ada empirisnya, tetapi yang berikutnya adalah kaum ilahi, teosofi, yang meyakini bahwa wujud lebih luas dari sekedar materi gitu. Islam ini masuknya ke sini. Mereka meyakini akan keberadaan hal-hal yang imateri. Kenapa? Keterbatasan kita sebagai manusia tetap terbatas. Antara orang satu dengan orang lain aja logikanya, kemampuan bernalarnya itu berbeda-beda. Kemampuan berbahasanya berbeda-beda. Kemampuan menyimpan memorinya berbeda-beda. Begitu juga pemahaman tentang imaterinya. Tapi meyakini aja.
Pengetahuan tentangnya tidak mungkin lewat indera. Jadi yang pengetahuan tentang wujud itu nggak mungkin dengan indera, tetapi lewat akal atau hati. Jadi yang tidak ada di kaum rasionalis dan empiris adalah tentang hati ini. Kalau akalnya sama, kita ditambah hati. Karena tadi ada intuisi yang dihujamkan, ada ilham, hujankan di dalam hati. Atau dikenal kita ada yang namanya ilmu laduni di Islam. Ilmu laduni itu ya datang ilmu itu begitu saja ke dalam melalui hati kita. Pengetahuan tiba-tiba bisa aja langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya. Jadi terutama tentang wujud, ya tentang ada yang luas tadi, yang imateri ini tidak bisa dengan indera, tetapi dengan akal atau hati. Seperti tadi bilangan tak hingga, bilangan hati itu imateri, bilangan itu imateri, nggak ada itu seperti apa materinya. Bilangan itu hanya akal. Saya meyakini bahwa ada bilangan tak hingga, oh ya hanya lewat akal aja. Nah itu yang wujud, being, tidak hanya materi. Kalau kita menghitung mangga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu hanya korespondensi satu-satu antara bilangan dengan benda. Ini bilangannya sendiri kan adanya hanya dalam lewat akal kita. Ya. Nah, tentu yang dimaksud pengetahuan lewat hati di sini adalah pengetahuan tentang realita imateri eksternal yang dari luar itu. Realita materi internal seperti rasa sakit itu ya, itu imateri itu. Seperti apa rasa wajah sakit itu ya, rasa sakit, sedih gitu ya. Senang, lapar, haus dan lain-lain itu imateri bukan materi itu karena itu rasa. Ya. Dan hal intuitif lainnya diyakini kebenarannya oleh semua orang tanpa kecuali. Artinya mau kaum empirisme, rasionalisme, ya atau kaum teosofi, ini diakui lah. Ini yang tadi masuk yang kebenaran apa adanya itu ya. Di mana tadi yang analogi interpretatif contohnya. Jadi tidak ada alasannya. Ya benar ya senang semua orang merasakan ada senang, ada merasakan sedih, merasakan sakit, merasakan lapar, haus, semua orang itu merasakan. Dan itu langsung dirasakan ya karena sifatnya internal dan diakui keberadaannya. Walaupun kita juga mungkin dari rasa aja, rasanya asin yang kita rasakan, yang saya rasakan mungkin saja berbeda dengan asin yang Anda rasakan. Tapi ya sama-sama bahwa itu asin. Contoh mungkin yang mencolok itu rasa pedas. Ada orang yang makan sedikit aja rasa cabai misalnya, aduh dia kepedesan. Tapi ada yang terbiasa dengan pedas itu mengatakan dia tidak pedas. Jadi bisa berbeda antara rasa itu. Nah, dalam literatur Islam seperti literatur Islam itu Quran, As-Sunnah dijelaskan bahwa sumber dan alat pengetahuan adalah indera dan akal. Ya, seperti firman Allah di dalam surat An-Nahl nanti, ya, sudah bisa kalau sekarang ada HP, ada apa dibuka, ya, Qurannya, surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, sementara kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Dan lalu ia menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal agar kalian bersyukur. Jadi pengetahuan tadinya tidak tahu apa-apa kita. Keluar dari perut ibu nggak tahu apa-apa. Tetapi diberikan alat pengetahuan yaitu pendengaran, penglihatan, perasaan atau indera lah tadi ya. Indera plus kalau dalam Islam ada hati, akal. Jadi Islam tidak hanya menyebutkan pemberian Allah kepada manusia berupa indera, tetapi juga menganjurkan akan manusia menggunakannya. Nah, contoh misalnya pemberian ya harus digunakan itu bagusnya. Dalam surat Yunus 101 ya. Jadi untuk berpikir, katakanlah, lihat ya segala yang ada di langit
dan di bumi. Ini di langit-langit itu ya, banyak langitnya itu ya, tahapannya. Jadi ini untuk dipakai, lihatlah. Jadi perintah apa yang ada di langit. Jadi untuk menggunakan yang diberikannya itu. Makanya Anda belajar ya harus betul-betul itu menggunakan seluruh alat, mengoptimalkan alat yang diberikan oleh Allah. Insya Allah akan barokah dan jadi ibadah nanti, apalagi niatnya memang thalabul ilmi, beribadah. Dalam literatur Islam, tadi bahas sumber alat ada indra dan akal tadi ya. Ada juga misalnya ayat-ayat lain yang tafakur unar juga dalam membuktikan kebenaran Allah dengan pendekatan alam materi dan pendekatan akal yang murni. Seperti di surat Al-Anbiya ayat 22 nih. Seandainya di langit dan di bumi ada banyak Tuhan selain Allah, niscaya keduanya akan hancur. Kenapa? Karena berperang gitu ya. Berebut kekuasaan. Nah, ini adalah akal. Kalau begitu nggak mungkin. Allah itu lebih dari satu. Jadi Allah itu tunggal. Nah, ini disuruh berpikir kita. Ayat ini menggunakan pendekatan rasional yang biasa disebut dalam doktrin kasusnya dengan silogisme hipotesis tadi. Pembuktiannya tadi namanya reductio ad absurdum. Jadi membuktikan dengan kebalikan. Kalau Tuhan banyak, maka akan terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka kesimpulannya kebalikan dari yang dimisalkan. Atau ayat lain yang berbunyi, Allah memberi perumpamaan seorang yang diperebutkan oleh banyak tuan dengan seorang yang menyerahkan dirinya kepada seorang saja. Apakah keduanya sama? Ini penggunaan akal tadi. Yang diperebutkan dengan yang dia menyerahkan diri. Nah, itu tentunya kan berbeda. Sekarang yang contoh dalam literatur Islam, penggunaan hati dan ilham tadi. Ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, niscaya Ia akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan, pembeda, pengetahuan pembeda ya, pembeda antara baik dan benar, salah dan benar. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang dengannya mereka dapat membedakan antara hak dan yang batil. Atau ayat lain yang berbunyi surat Al-Baqarah 282, dan bertakwalah kepada Allah maka Ia akan mengajari kalian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini sudah jelas nih, Allah itu mampu mengajari langsung yang disebut tadi ilmu laduni dan sebagainya, atau melalui sebab-sebab tertentu. Nah, selain membahas tentang alat dan sumber pengetahuan, ilmu, tradisi Islam juga membahas tentang syarat dan penghalang ilmu atau pengetahuan. Ya, jadi kalau kita merasa kok susah sekali mencari ilmu, gitu ya, kita lihat ini, mungkin kita ada penghalang. Kita harus introspeksi. Ada 3 syarat untuk memiliki pengetahuan. Yang pertama adalah konsentrasi. Orang yang tidak mengkonsentrasikan, memfokuskan indera dan akal pikirannya pada benda-benda di luar, maka dia tidak akan mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Maka ketika mendengar seorang di dalam Jumatan juga ada, ketika khotib naik mimbar, maka angsitu, perhatikanlah, wasma'u, dengarkanlah, wa'ati'u, dan taatilah, laksanakanlah, praktekkanlah. Tapi banyak orang yang tidak paham itu, yang suka berulang-ulang oleh namanya muroki ya. Muroki itu mengatakan itu angsitu wasma'u wa'ati'u sampai 3 kali itu, angsitu wasma'u wa'ati'u. Tetap aja masuk ke masjid ngantuk. Nah, di mana nih konsentrasinya, sehingga pulang dari masjid Jumatan itu kosong melompong, tidak ada ilmunya. Jadi syarat pengetahuan tadi konsentrasi.
Sehingga saking supaya konsentrasi tidak boleh ada ngobrol, tidak boleh menegur orang pun, tidak boleh bersuara kalau ada khotib sedang naik mimbar. Nah, ini sebetulnya ilmu konsentrasi. Tetapi kadang-kadang ya maaf tidak paham orang-orang itu. Yang kedua, yaitu syarat memiliki ilmu itu akal dan sehat. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat berpikir dengan baik. Akal yang tidak sehat ini mungkin karena penyakit, cacat bawaan, atau pendidikan yang tidak benar. Jadi akalnya sakit karena pendidikan. Yang ketiga, di samping indera ya akal yang sehat, ada indera yang sehat. Orang yang salah satu atau semua inderanya cacat maka tidak mengetahui alam materi yang ada di sekitarnya. Tadi orang buta ya tidak tahu tentang apa yang seharusnya dilihat, warna, terus apa sinar dan sebagainya, dia nggak tahu tentang itu. Yang tidak mendengar ya tentang suara, ilmu tentang suara, pengetahuan tentang suara dia tidak tahu. Tapi tidak mungkin keseluruhan nih. Kalau keseluruhan ya berarti mati dia kan. Karena ada perasa, ada pengecap, ada pencium. Nah kalau semuanya tidak ada, ya nggak bisa, dia nggak akan punya pengetahuan sama sekali. Karena itu adalah inputnya. Pengetahuan akan diperoleh lewat indera dan akal dapat diperoleh jika syarat-syarat ini terpenuhi ya. Jadi syarat yang tadi ini yang inderanya yang sehat itu. Akalnya juga sehat. Kemudian pengetahuan dapat dimiliki lewat hati. Nah ini ya. Jadi Anda kalau ingin pengetahuan lewat hati, ya harus bersih dulu wadahnya. Jadi harus membersihkan hati dari kemaksiatan. Dari niat sir aja itu, ada sir maksiat, itu udah kotor itu, udah harus segera dibersihkan. Nah, bersihkannya biasanya kalau tasawuf itu kan istighfar. Hatinya bersih. Yang kedua, memfokuskan hati kepada alam yang lebih tinggi, yaitu alam malakut, alam bahkan ini memfokuskan hatinya hanya untuk kepada Allah. Kalau orang Islam kan begitu ya. Allah, Allah, Allah ya. Dalam hatinya memang hanya itu. Maka ilmunya nanti akan lewat hati ini. Lalu mengosongkan hati dari fanatisme dan mengikuti aturan sar atau suluk ya. Jadi harus fanatisme ini harus dibuang dia. Ta'assub. Fanatisme golongan, fanatisme partai, fanatisme organisasial, fanatisme mazhab. Itu harus dibersihkan dari hati itu. Karena yang harus dijadikan fanatik ya Allah dan Rasulnya. Itu yang harus dijadikan fanatiknya dua. Dan ya, anjurannya mengikuti aturan-aturan dari suluk atau tasawuf. Makanya banyak orang yang materi fikih, ahli fikih itu banyak seringkali ini bertentangan dengan orang-orang tasawuf. Torekot gitu ya. Padahal syariat juga ya itu torekot juga gitu. Nah ini yang indera yang sehat itu. Seorang yang hatinya memenuhi syarat tadi, syaratnya akan terpantul di dalamnya cahaya ilahi dan kesempurnaannya. Kalau yang tiga tadi ya membersihkan hati, memfokuskan hati hanya kepada Allah, ya, mengikuti guru-guru mursyid, orang-orang tasawuf ini ya. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengetahuan akan terhalang dari manusia, terutama tadi yang melalui hati itu ya. Nah, secara spesifik ada beberapa sifat yang dapat menjadi penghalang pengetahuan. Ini yang harus kita hindari. Satu, sombong, terutama sombong kepada Allah. Diperintah nggak mau itu ya sombong itu. Perintah puasa nggak mau ya sombong. Perintah sholat ya nggak mau, sombong. Perintah zakat ya nggak mau. Perintah untuk lemah lembut ya nggak mau. Perintah banyak senyum ya nggak mau. Sombong semua. Yang kedua, fanatisme tadi, taklid buta tanpa dasar yang kuat. Golongan, misalnya ormas, Muhammadiyah, NU, apalagi
ada al-wasliyah, ada banyak macam-macam itu. Ya, fanatisme sekali tidak boleh. Yang harus taklid itu ya kepada Allah. Keponggahan karena ilmu, merasa terbanyak ilmu gitu. Ya. Ini ada konon kisah, walau alam ya, ini kisah. Konon katanya cerita dari guru-guru saya itu, suatu ketika Nabi Musa itu merasa dia paling pinter gitu. Ya, sehingga dia mengatakan, ya Allah, siapa lagi sih orang yang ada nggak yang lebih dari aku? Nah, maka Allah menguji dia, suruh berguru kepada Nabi Hidir. Nabi Hidir seorang nabi, bukan seorang rasul. Musa itu seorang rasul. Nah, untuk membakar, menghancurkan kesombongannya, maka disuruh berguru kepada Nabi Hidir. Dengan ada beberapa syarat, ternyata ya kalau dikatakan tidak lulus, ya tidak lulus gitu. Barulah dia mengetahui bahwa semuanya Allah yang paling tinggi. Allah menciptakan orang-orang yang pandai, orang itu ya tergantung mau dia gitu. Jadi keponggahan ini akan menghambat ilmu. Yang keempat, jiwa yang lemah, jiwa yang mudah dipengaruhi pribadi-pribadi besar, ya, karena terpengaruh oleh wah ini si pimpinan, oleh pemimpin, oleh apa ini mudah gitu ya, mudah dipengaruhi. Nah, itu juga akan menghalangi ya adanya pengetahuan yang benar. Dan yang kelima, mencintai materi secara berlebihan. Padahal materi yang berlebihan, mau triliunan, mau apa itu nanti kalau mati yang nggak dibawa, yang dibawa hanya kain kafan, itu pun karena dibungkuskan oleh orang. Yang ada itu amal. Nah itu ya untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-6. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan ke-7.